Puncak seseorang yang berhasil menunaikan ibadah haji adalah bagaimana ia membangun keadaan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membebaskan dirinya dari keburukan-keburukan, terjaga dalam perbuatan baik sehingga dia bisa konsisten menjaga nilai kebaikan itu sampai ia berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, predikat yang ia raih dari hajinya bukan untuk orangnya dengan mabrur itu butuh pembuktian dalam bentuk perubahan perilaku. Sehingga dari situ diketahui bahwa hajinya berhasil. Itu yang dimaksud al-hajjul mabrur dalam hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan hadis riwayat al-Imam Muslim. Lantas, bagaimana dengan orang yang tidak berhaji atau belum berhaji di tahun saat orang-orang yang lain berangkat haji? Berpeluangkah ia mendapatkan nilai-nilai kemabruran sekalipun dia tidak berangkat berhaji? Tentu kita tidak bicara tentang proses hajinya. Dari mulai wukuf, tentu ada pahalanya yang berbeda dengan yang tidak berangkat. Dari mulai kemudian ke Muzdalifah, di sana mabit sejenak, berzikir, kemudian berangkat untuk lontar jumrah, aqabah, dan seterusnya sampai akhir selesai. Kita tidak bicara tentang proses ritual, yang setiap ritual itu ada pahalanya. Kita berbicara tentang value-nya, nilai kemabruran seseorang. Apakah mungkin seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan mabrur, mengisi dirinya dengan kebaikan sehingga dia merasa lebih dekat dengan Allah dan mengikis semua sifat-sifat buruknya? Itu yang coba kita bincangkan di malam hari ini. Mungkinkah itu bisa diraih di waktu yang sama, di kesempatan yang sama, dalam bentuk ritual yang berbeda? Berita baiknya adalah alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui petunjuk dan lisan Rasulullah SAW kita pun diberi kesempatan yang serupa dari waktunya untuk berpeluang meraih sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat yang dilukiskan dalam hadis tadi dengan kata-kata mabrur. Sosok yang berhasil mengentaskan sifat buruknya sehingga meresapkan sifat-sifat baik yang baru ke dalam dirinya. Dia meraih birrun dan melekatkan pada dirinya sehingga menjadi mabrur. Dan menariknya, waktunya dibentangkan di waktu yang sama di awal Dzulhijjah dari tanggal 1 ke tanggal 10 puncaknya, kemudian sifat kurbannya diteruskan ke tanggal 11, 12, dan 13-nya di waktu yang sama persis dengan orang-orang yang berhaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, tidak semua dari kita memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tahukah kamu, meski tidak berangkat ke tanah suci, masih ada jalan untuk meraih pahala haji yang mabrur. Dalam video kali ini, simak penjelasan mendalam dari Ustadz Adi Hidayat mengenai amalan-amalan mulia yang bisa menyamai pahala haji, bahkan bagi yang tidak berangkat ke Makkah. Penjelasan ini bukan hanya menenangkan hati, tapi juga memberi semangat baru untuk terus beribadah dengan ikhlas dan istiqomah. Yuk tonton sampai akhir dan jangan lupa untuk klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kajian bermanfaat lainnya dari Ustadz Adi Hidayat. Terkait dengan orang-orang yang tidak berhaji, maka peluangnya kita lihat di Al-Bukhari. Misal, nomor hadis 969, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang disampaikan? Nabi SAW menyampaikan, kama qala, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah. Ya, tidaklah ditemukan perjalanan waktu, hari-hari yang saat kita mengerjakan amal soleh, langsung disebutkan. Fihinna, di waktu-waktu itu, ahabbu ila Allah, naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni, ya, apa yang dimaksudkan itu hari-hari itu adalah al-ashru min Dzulhijjah atau ayyamul ashri min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal. Jadi kalau kita rentangkan 1 sampai dengan 10, di sini bagi yang tidak berhaji juga ada satu nas yang spesifik memberikan sebuah isyarat, walaupun isyarat ini berlaku umum, artinya bagi yang berhaji dengan tidak berhaji. Ya, tapi kalau kita tarik kepada yang tidak berhaji, maka spesifik untuk yang tidak berhaji. Ya, dalam pemahaman ini. Jadi ada 10 hari pertama, ini 1 sampai dengan 10, berlaku juga bukan hanya untuk yang berhaji. Bagi yang berhaji, dia persiapan puncak haji. Bagi yang tidak berhaji, bagaimana? Ya kan? Maka, disamakan oleh Nabi, perbanyak amal saleh. Seperti orang yang sedang berhaji beramal saleh. Maka dari itu ulama sepakat semua. Ya, selain didapatkan isyarat di Al-Quran, seperti di Quran surah 89 tadi, kita bahas, Al-Fajr, ayat 1 sampai dengan ayat ke-4, di sini hadisnya jelas. Dan ulama semua
menyampaikan pesan-pesan ini. Bahkan kadang ada yang menegaskan, kebanyakan karena orang fokus di Ramadan, kan, orang merasa cukup dengan Ramadan, sehingga ketika tiba momentum yang sangat berharga ini, orang kurang fokus dalam mendapatkan informasi tentang keistimewaannya. Maka banyak ulama mengingatkan lagi. Ya, banyak ulama mengingatkan, baik yang terdahulu kita dapati jejaknya di kitab-kitab mereka, ataupun yang kontemporer sekarang. Mengingatkan kembali, sampaikan pada orang-orang, ingatkan pada keluarga bahwa ini sesuatu yang paling utama. 10 hari pertama, teman-teman, di awal bulan Dzulhijjah itu kesempatan mengumpulkan amal saleh. Bentuknya apa? Ya, sama persis dengan persiapan orang yang akan menunaikan haji. Ya, sholat perbanyak misalnya. Ya, sholat malam, sholat sunnah, interaksi dengan Al-Quran, bersedekah, bersalawat pada Rasulullah SAW, beristighfar, kan? Mengondisikan hati, digabungkan bisa lewat puasa, kan? Boleh, puasa di bulan Hurum itu boleh, kan Dzulhijjah termasuk bulan Hurum, ya kan? Ya, kan 3 berurutan. Ya, di Dzulhijjah, ya, kita dari Dzulqa'dah dulu, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Al-Muharram, lalu Rajab. Ya, itu bisa berurutan. Di 3 bulan ini kita masuki bulan Hurum. Nah, Dzulhijjah termasuk bulan Hurum. Maka kalau kita puasa, boleh kita perbanyak. Hari pertama misalnya sudah berlewat, kan? Ya, alhamdulillah hari kedua kita mau puasa, boleh. Hari ketiga istirahat, keempat puasa lagi, boleh. Atau kita runtutkan 1, 2, 3, 4, tidak ada masalah. Ya, untuk memperbanyak puasa itu. Niatnya apa? Ini, melatih hati, mengumpulkan amal saleh. Nah, untuk apa? Nah, ini yang paling pentingnya. Jadi ternyata ketika orang-orang yang berhaji itu menyiapkan amalan mereka ke Masjidil Haram, ya, itikaf lagi, sholat lagi, istighfar lagi, banyak berdoa lagi, supaya mereka punya suasana hati yang terkoneksi untuk beribadah kepada Allah dan mendekati Allah di tanggal ke-9 saat wukuf. Orang yang tidak berhaji diberikan oleh Nabi SAW sinyal-sinyal untuk menunaikan satu amalan yang tidak sama dengan orang wukuf, tapi esensinya bisa mendapatkan hasil yang serupa dari sifat mabrurnya. Apa itu? Turunkan hadisnya. Ini hadis Muslim belum kita turunkan. Yang hadis Muslim, ya, nomor hadis 1162, ditemukan juga di At-Tirmidzi. At-Tirmidzi. Nomor hadis 749. Ya. Lihat birawinya, ya. Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik, perhatikan kalimat nabinya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah. Anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatil ba'daha." Ya, al-kaffir sanati allati ba'daha wa sanati allati qablaha. Jelas, ya? Baik. Siyamu yaumi Arafah. Bahwa siam, puasa itu. Yaumi Arafah, yang dilakukan, ya, pada, nah ini waktunya. Jadi di sini dharaf menunjukkan kepada waktu. Ada yang memahami yaumi Arafah tepat saat orang berwukuf, waktunya orang wukuf di Arafah. Ada yang memahami di penanggalan yang sama dengan orang wukuf. Jadi kalau sana tanggal 9, tempat lain tanggal 9, walaupun berbeda momentumnya, di sana wukuf, di sini misalnya belum nyampe, maka sama-sama ketika dipahami tanggal 9, ya, itu dimaksudkan pada harinya, tanggal 9 Dzulhijjahnya. Jadi bagi orang yang wukuf, dipahaminya saat wukufnya, di waktu setempat, saat wukufnya, tanggal 9. Ya, bagi orang yang tidak wukuf, ya tinggal dilihat bagaimana kemudian keadaan di sekitarnya, tempat setempatnya. Ya, kalau dia bersamaan misalnya, samaan dengan orang yang wukuf, tanggal 9-nya sama, di waktu yang serupa, harinya sama, maka saat wukuf, di sini pun kemudian menunaikan puasa. Tapi kalau misalnya perbedaannya di sana, hilal sudah masuk waktunya, sudah tampak, dari segi hisab juga sudah tampak, misalnya kan, atau di tempat lain hisabnya belum masuk misalnya, ru'yatnya nggak tampak, maka boleh jadi bisa berbeda. Di sana tanggal 9-nya hari A, di sini hari B misalnya, maka yang diambil waktunya. Ya, diambil apa? Waktunya. Singkatnya adalah, ini tanggal 9, ini pun tanggal 9. Tuh. Di puasa yang ditunaikan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, di saat orang-orang yang wukuf di Arafah, siyamu yaumi Arafah, di hari orang-orang saat wukuf di Arafah, ya kan? Tanggal berapa? Tanggal 9. Ketika di tempat lain didapatkan tanggal 9, di tanggal 9 Dzulhijjah, di sana wukuf, sini puasa. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang di sana sedang berwukuf, di sini puasa. Nah, ini bukan puasa biasa. Tidak sama dengan puasa biasa, ya. Puasa-puasa baik dari segi waktunya pun dari segi penekanan amalannya. Saya ulang, ya. Baik dari segi waktunya, spesifik tanggal 9 Dzulhijjah, atau dari segi penekanan amalannya. Baik, ya. Jika kita masuk ke bulan Ramadan misalnya, apa yang ditekankan di bulan Ramadan? Ya, mendekati Allah Subhanahu wa taala lewat peningkatan amal saleh, kan? Menahan nafsu, mengondisikan jiwa, kemudian tingkatkan ibadah kita siang dan malam dan seterusnya. Yang ini spesifik, teman-teman. Ada tafsir langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tafsiran dari Nabi?
Perhatikan kalimatnya. Anni ahtasibu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pahala dari puasa ini adalah yukaffiru sanati allati qablahu atau ba'daha, di riwayat Muslim ya. Dan juga di At-Tirmidzi, wa sanati allati qablahu. Jadi aku berharap bisa menggugurkan dosa-dosa setahun. Ya. Gugur dosa setahun yang akan datang, oke, dan setahun yang telah berlalu. Saya akan agak pelan-pelan menerangkan di sini. Keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bila orang berhaji, dia berwukuf di sana. Orang yang tidak berhaji, dia berpuasa. Dan di sini inti haji, al-hajju Arafah. Dan di sini inti untuk mendapatkan mabrur bagi orang puasa. Kata Nabi, orang-orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, ya kan? Aku sangat berharap kepada Allah untuk memberikan pahalanya, keutamaannya, ya kan? Selain pahala yang Allah berikan berupa nilai-nilai kebaikan, keutamaannya apa? Ya, yukaffiru sanati allati ba'daha wa sanati allati qablaha. Atau kama qala Rasulullah SAW, bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa setahun yang akan datang. Nah, ini bagaimana memahaminya ini? Ya? Dan setahun yang berlalu. Ini mungkin kita bisa pahami nih, kan? Dengan tidak lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama nih, memahami setahun yang akan datang itu bagaimana. Nah, jangan keliru memahami bahwa kalau sudah puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu bebas dari dosa setahun. Ini bahaya, kan? Bahaya kalau pemahamannya begitu. Ntar orang korupsi dianggap biasa saja karena udah bebas dari dosa, ya kan? Nyuri sendal bahkan di masjid dianggap biasa. Karena apa? Karena merasa sudah diampuni dosa. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah, perhatikan baik-baik, orang yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi, muhasabah, seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini, dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merenung. Ya. Walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji, ya, tapi di tempatnya saat dia menunaikan puasa itu dia mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview? Hubungan dia dengan Allah misalnya yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat, tuntutan dunia banyak, tapi bekal akhirat sedikit. Kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dia evaluasi, apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah? Apa yang menghambat saya menunaikan salat dengan baik? Bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran. Apa yang menghambat itu semua? Introspeksi diri. Introspeksi. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada persiapan dari sebelumnya. Makanya tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah itu penting dibangun persiapan supaya tanggal 9 optimal. Karena penekanannya di sini. Penekanannya di sini. Jadi nggak mungkin orang tanggal 9 itu bisa puasa dengan baik. Kalau cuma nahan lapar dan haus bisa ya. Nahan lapar dan haus dari mulai ya fajar sampai dengan maghrib, insya Allah bisa dilakukan. Tapi kalau menjalani puasanya seperti ini dan introspeksi diri, menata diri lebih baik, melihat tautan-tautan dengan sekitarannya, memperbaiki, mendekati Allah dengan ya semaksimal yang bisa dia lakukan, itu nggak mungkin bisa dilakukan tiba-tiba tanggal 9 begitu, nggak bisa. Kecuali ada persiapan sebelumnya. Dia tingkatkan bacaan Qur'annya, di latihan puasa sebelumnya, sehingga puncaknya ketika tanggal 9 Dzulhijjah, puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Ya, saat dia punya kesadaran, dia merasakan kedekatan lebih dengan Allah ketika dia berbuka, suasana lebih tenang, lebih nyaman. Dan saat merasakan kenikmatan, kenyamanan, kebaikan itu dia bertakbir. Persis sama seperti orang meninggalkan padang Arafah menuju Muzdalifah. Dia berzikir. Ya, berzikir. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kamu sudah selesai di Arafah, kata Allah, ya, coba dicek di Quran surah Al-Baqarah, ya. Dari ayat 198 sampai 199 itu. 198 ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kamu telah selesai di Arafah, segera bergegas ke Masy'aril Haram, ke Muzdalifah sambil berzikir. Dia bertakbir, dia bertasbih, dia bertahmid. Sama persis. Kenapa dia berzikir? Memuji Allah karena dia sudah merasakan kedekatan yang sebelumnya belum terbangun dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sama persis. Orang kalau sudah selesai, dia puasa, dia bermuhasabah, dia menangisi dirinya, bertobat, ingin jauh lebih baik dari sebelumnya. Tiba-tiba merasakan perubahan pada diri, dia bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam 10 tuh. Ya. Dan puncaknya di hari ke-10, teman-teman. Apa yang terjadi? Hari ke-10. Yang di sana melontar jumrah saat fajar kan? Ya kan? Dia lontar, bukankah dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar? Dan yang dilontar itu Aqobah kan? Tadi kita bahas menjelang Isya. Aqobah itu kan gambaran dari keadaan diri kita. Nafsu, bukan dari faktor orang dekat, wusta atau orang jauh, ula, tapi dari diri kita sendiri. Kadang-kadang keburukan itu muncul bukan karena faktor luar, tapi kadang-kadang yang lebih utama dari faktor dalam, ketidakmampuan mengendalikan nafsu dengan baik. Nah, nafsu ini yang dilontari, sifat-sifat buruk dalam nafsu. Oh, ini yang kurang bagusnya. Oh, ini yang sifat-sifat yang tidak baiknya. Lontar. Dan ketika akan melontar, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan lontaran itu kita merasakan perubahan pada diri pribadi. Setelah itu menghadap ke arah kiblat, kita bacakan Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Ya Allah, aku menghadap pada dirimu, menghadapkan diriku sepenuhnya ya Allah. Aku bertawakal, pasrah pada Engkau penguasa langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau selama ini aku salat ya Allah, ya, dan saya bermanasik sampai sekarang saya datang, ya kan? Saya hidup selama ini, bahkan saya wafat sekarang pun saya pasrah. Sekarang saya menyadari hakikat kehidupan saya pasrah kepadamu. La syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Saya berjanji tidak akan pernah melanggar ketentuanmu, apalagi berbuat musyrik. Sejak saat ini saya akan berjanji mematuhi dirimu ya Allah, mematuhi segala perintahmu, taat kepadamu, ya kan? Nah, itu dia menghadap, makanya setelah itu dia tawaf kan? Tanggal berapa itu? Tanggal 10. Saat yang bersamaan, ketika di sana berusaha mengendalikan nafsunya dengan lontaran, di sini menyembelih. Apa yang disembelih? Di sana kan gambarannya melontar, ya kan? Ya kan? Nilai spiritualnya apa dari lontaran itu? Kalau lontaran kan praktek ritualnya, ya kan? Gambarannya kan melontar itu, ya kan? Itu kan syariatnya melontar. Tapi hikmah di balik itu apa? Yang dilontarkan nafsunya, itu yang diperbaiki. Makanya jamarat kan gambaran dari godaan-godaan setan itu. Yang pertama digoda kan nafsu dirinya itu. Ya, la'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan saat dilaknat oleh Allah dia mengatakan, aku akan menggoda bagian dari manusia, itu nafsunya. Itu ada di An-Nisa ayat 118 sampai 119 tuh. Digoda tuh. Nah, itu yang dilontar. Supaya godaan-godaan setan itu bisa diminimalisir, dihilangkan sifat buruk yang muncul baiknya. Nah, sama persis. Nafsu ketika itu kemudian coba untuk dikendalikan, dilontar lewat jamarat di sana, di sini dengan menyembelih hewan. Dan hewan itu di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya dengan nafsu saja, nggak ada takwanya. Kan nafsu lawannya takwa. Jadi begitu nafsu bisa disembelih, bisa dilontar, yang muncul takwa. Ingat, nafsu lawannya apa? Takwa. Ketika nafsu bisa disembelih, bisa dilontar, maka yang muncul takwa yang baiknya. Di sana melontar, di sini menyembelih. Jelas ya? Dan kalimatnya sama. Ketika di sana melontarkan Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Di sini menyembelih, bukankah menghadap ke arah kiblat? Apa kalimatnya? Bismillahi Allahu Akbar. Dan sunnahnya setelah selesai itu menghadap ke kiblat dan mengatakan Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, sampai ke ujung hadisnya, sampai ke ujung doanya, seperti yang tadi pernah kita sampaikan. Jadi sama persis. Ritualnya berbeda, tentu pahala banyak di sana, tapi yang kita cari nilainya dan keikhlasannya. Tadi pembahasan kita di awal tentang value-nya. Maka yang diraih di sini dengan diraih di sini itu hasilnya sama-sama, teman-teman sekalian. Renungan yang di sini berlangsung sampai ke tanggal 11, ya kan? Kemudian 12, ini kan pulang nanti setelah dia lontar yang Aqobah saja, ya kan? Kemudian dia beristirahat ke maktab, kadang ada yang langsung ke Ka'bah, dia tawaf ifadah, lalu bersiap kan tanggal 11 mabit kan di Mina. Untuk apa? Persiapan merenung lagi, apa yang belum bersih di hati ini, lontar lagi ke jamarat. Merasa belum bersih, balik lagi, tanggal 12 lontar lagi. Merasa sudah bersih, dia pulang, selesai hajinya. Ya kan? Itu yang dimaksud Al-Baqarah di ayat 203 itu. Ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi. Kalau memang merasa sudah bersih, ini di hari yang kedua ini, ya, silahkan selesaikan. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Dan bagi yang ingin meneruskan hari yang ketiganya, teruskan sampai nafar akhir, ya kan? Enggak ada masalah. Liman ittaqa, bagi yang merasa takwanya sudah muncul. Jadi bukan sekedar nunggu di Mina, berangkat yuk lontar, balik lagi, bukan begitu. Ada merasa perubahan pada dirinya. Liman ittaqa, bagi yang merasa takwanya sudah muncul, nafsunya ditekan. Nah, bagi yang tidak berangkat haji, sama persis yauman nahri, ya kan? Hari tasyriknya nih, sampai hari ke-13 kan? Sama. Mungkin ada yang nyembelih tanggal 10 ya, setelah sholat. Mungkin ada yang nyembelih tanggal 11, tanggal 12, sampai tanggal 13. Tapi yang paling menarik apa? Baik yang di sana, ataupun yang di sini, di akhirnya adalah terjadi peningkatan takwa yang membuat dia lebih dekat dengan Allah. Nah, keadaan seseorang yang merasa lebih dekat dengan Allah dari sebelumnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kurban namanya. Korban dari kata korban. Ya, ini
Ini intinya. Bukankah saat menyembelih kita katakan ini sedang kurban? Ya kan? Kurban apa? Sapi. Kurban apa? Kerbau. Kurban apa? Kambing, domba, dan sejenisnya. Esensinya bukan pada hewannya. Esensinya apa? Esensinya adalah pada sifat-sifat kurang baik yang diwakili oleh sifat nafsu itu yang melekat pada hewan. Di sana pada lontaran jumrah, di jamarat, di sini pada hewan. Ketika disembelih, kita rasakan apa sih sifat-sifat hewani yang selama ini dominan, yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit diajak untuk mendekat kepada Allah, sulit untuk bersih-bersih seperti hewan. Kambing sulit dibawa ke air, ya kan? Sulit dibersihkan. Ini manusia kok sulit dibersihkan, ya kan? Hah? Sapi yang makannya rumput kok manusia bisa makan aspal, itu kan? Dan sebagainya. Apa yang salah nih? Awas, hati-hati. Maka ada renungan-renungan, evaluasi diri, introspeksi diri, sehingga di waktu-waktu yang spesifik ini dia bisa mendapatkan satu momentum untuk mengevaluasi diri sehingga merasakan kedekatan lebih dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa diperkenalkan kurbannya, bukan penyembelihannya. Kalau dalam bahasa Arab, penyembelihan itu disebut dengan dzabah. Dzabah yadzbahu. Makanya ada yang mengatakan yaumul dzabah, hari penyembelihan, atau udhiyah, hari penyembelihan yang dilangsungkan di waktu duha. Ya, karena itu di fajar Idul Adha itu salatnya jangan terlalu siang seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu 2 tombak, ya, ramhain. Kalau Idul Adha itu 1 tombak cukup, bisa langsung di waktu syuruk lah. Syuruk begitu masuk syuruknya, kan syuruk itu 1 tombak kan kurang lebih. Itu kurang lebih ya 1 jam dari fajar. Jadi kalau fajarnya jam 5 misalnya, ya, atau 5 kurang 1/4, ya bisa langsung salat Idul Adha itu jam 6. Jam dari situ. Jam 6 sudah bisa dilakukan. Sehingga apa? Sehingga ketika masuk duhanya itu, ya, syuruk kan awal duha pengantarnya. Begitu masuk kemudian, ya, perjalanan sampai ke menjelang pertengahan duha itu sudah bisa menyembelih. Jadi kalau selesai khutbahnya kan sunnahnya nggak panjang-panjang. Ini kalau jam 6 salat, kan setengah 7 ya bisa selesai dengan khutbahnya. 7 kurang 1/4 selesai, jam 7 udah nyembelih. Udah masuk. Itu ya kenapa disebut udhiyah, yaumul udhiyah, hari menyembelih di waktu duha. Ya, penyembelihannya disebut dengan dzabah. Waktunya di waktu duha, udhiyah. Ya kan? Sifatnya disebut dengan kurban. Pertanyaannya, kenapa yang diperkenalkan oleh ulama kita itu kurbannya? Ini ingin menunjuk kepada esensinya. Antum boleh kurbannya, kurban sapi, hewannya. Tapi kedekatan dengan Allahnya jangan sampai ya sekecil ayam misalnya. Ya, itu maksudnya. Jadi bangun kedekatan lebih lagi, bangun lebih lagi, bangun lebih lagi. Nah, nggak mungkin orang itu bisa optimal kurban, dekat dengan Allah, kalau nggak disiapkan dari awal-awal ini. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi persiapan ini begitu mahal. Puncaknya di tanggal 9. Kalau tanggal 9 bisa optimal, di sana wukuf, sini puasa. Dan tanggal 10 dia mulai nyembelih hewan, kan? Di sana mengintrospeksi dirinya dengan lontar jumroh, di sini menyembelih. Ya kan? Makanya kan teman-teman sangat populer kan di hadis Muslim, hadis 1977, ya kan? Ketika Nabi SAW menyampaikan, atau kama qala Rasulullah SAW, "Idza ahalla hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min adfarihi wa sya'rihi syai'a." Atau kama qala Rasulullah SAW, jika sudah masuk ke awal bulan Dzulhijjah dan ada di antara Anda yang menginginkan untuk menyembelih hewan untuk kurban, untuk mendekat kepada Allah, maka jangan sekali-kali ya menyentuh. Maksudnya jangan potong ya kuku dan rambut yang melekat pada dirinya. Di antara penafsirannya kalau kita lihat di syarah hadis Muslim itu, ya itu yang dimaksud adalah pada manusianya, pada orangnya. Ini salah satu penafsiran ya yang saya cenderung kepadanya. Kalau kita lihat di syarah Sahih Muslim itu ada kejadian beberapa orang yang di era sepeninggal Nabi SAW itu mendekat ke Dzulhijjah, ada yang bersih-bersih sampai memotong dan mencukur ya bulu-bulu yang melekat pada tubuhnya, ya, kemudian rambut yang melekat pada tubuhnya. Kalau bulu kan di hewan, kalau manusia rambut ya melekat pada tubuhnya, kemudian kuku dipotong. Maka diadukan itu pada salah seorang sahabat, ya kan? Lalu beliau menyampaikan ini sunnah Nabi yang sudah mulai dilupakan. Apa maksudnya? Maksudnya bagi orang-orang yang sudah siap menyembelih, maka dia tahan dulu, tidak potong kuku, tidak potong rambut yang melekat pada tubuhnya sampai hewan kurbannya disembelih. Apa maksudnya semua itu? Supaya Allah berkenan mengampuni semua bagian tubuhnya, sampai bagian tubuh yang biasa ia cukur atau ia potong sebelum terlepas dari dirinya. Mungkin kuku ini pernah menyertai dalam dosa, rambut pernah berdosa. Bukankah banyak istighfar di awal-awal ini? Dipuasain, minta ampunan sama Allah. Sehingga ketika dipotong, itu sekaligus dipotong dalam keadaan bersih yang sudah lepas dari dosa-dosa. Itu maksudnya. Ya, di luar penafsiran-penafsiran lain, tapi ini yang dimaksudkan hal yang menyempurnakan keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Ketika seorang sudah dekat dengan Allah, maka otomatis sifat-sifat dalam nafsu yang negatifnya itu terkikis, sifat baiknya muncul. Nah, kebaikan yang lahir setelah buruknya itu hilang atau bisa ditekan, maka ini disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat kepada dirinya, maka disebut dengan mabrur namanya. Mabrur.
Kenapa disebut haji mabrur? Wal hajjul mabrur, demikian di hadis Muslim, hadis 1349. Dan haji bukan orangnya. Kalau orangnya begini, al-hajj itu orangnya, atau hajjah. Tapi di sini yang dimaksudkan al-hajj ini, al-hajjul mabrur. Wal hajjul mabrur, sedangkan penunaian ibadah haji itu yang mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, mengikis sifat buruknya. Ini yang mampu merasakan diri sendiri, ya kan? Personal nanti, kan evaluasinya personal sifatnya. Nah, kalau sudah merasakan kebaikan, pulang ke Indonesia, ke tempat lain, ke daerah masing-masing, lebih tenang, lebih baik, auranya lebih, Masya Allah, memancar cahaya kebaikan, kemuliaan. Dia pertahankan sampai wafat. Ini nilai salahul jaza, nilai salahu jazaun illal jannata. Ini nggak ada pahala sebanding kecuali surga. Ya. Dan yang tidak berhaji, potensi mendapat mabrur, ini kan value-nya nih, nilainya, nilai yang bisa dicapai. Ini sangat mungkin bisa didapatkan. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang ritualnya. Kalau ritualnya nggak semua orang bisa mengerjakan, makanya yang terpanggil optimalkan setelah sampai di sana. Tapi yang saya maksudkan adalah ini value yang bisa diraih. Bahkan orang haji pun berangkat untuk meraih ini. Yang tidak berhaji, yang belum berkesempatan, kejar ini value-nya. Lakukan ibadah-ibadah yang Nabi pernah isyaratkan dan contohkan, dapatkan perubahan pada dirinya. Ketika mampu mendapatkan perubahan pada diri itu dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka itu yang saya maksudkan, dia mendapatkan mabrur sekalipun dia belum berangkat menunaikan haji. Nah, ini teman-teman sekalian yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa dan nilainya tinggi sekali. Sampai ada yang menyifati bahwa bahkan dibandingkan dengan Ramadan pun ini bisa ada keunggulan yang tidak bisa disamai dengan Ramadan. Ya, tentu Ramadan punya keunggulan, khususnya di malam Al-Qadarnya misalnya, okay? Tapi di sini ada keunggulan lain yang nggak bisa dicapai saat Ramadan. Ya, apa itu? Yaitu untuk mendapatkan nilai-nilai yang tadi seperti diutarakan, khususnya saat amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan pahala banyak berlipat, tapi belum tentu mendapatkan cinta Allah. Tapi 10 hari pertama Dzulhijjah ini jelas kalimat nabinya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya pribadi, teman-teman sekalian, lebih ingin mengajak pada diri sendiri, pribadi, dan kita semua untuk selalu berusaha memahami esensi di balik ibadah. Menunaikan itu betul, optimal dalam menunaikan ibadah, betul, untuk menggugurkan kewajiban. Jadi kalau rumus kita hanya untuk menggugurkan kewajiban, dapat pahala, selesai. Sholat, tunaikan sholat, selesai. Baca Quran, baca, dapat pahala, selesai. Ya, Idul Adha juga demikian. Anda tinggal sholat, dapat pahala insya Allah, kan, selesai. Babnya ikhlas. Tapi kalau kita berusaha mempelajari esensinya, apa hikmahnya, apa value-nya, apa nilai yang bisa kita pelajari, dapatnya lebih. Bukan hanya pahala, tapi ada pedoman berkehidupan, ketenangan yang baru, gambaran yang membuka kecerahan dalam jalani hidup, kebermajuan yang bisa kita dapatkan, pesan-pesan yang sangat baik sekali, pesan intelektual, pesan moral, pesan spiritual, ya kan? Pesan segalanya yang bisa kita jadikan pedoman dalam berkehidupan. Ya, ada pesan kan spiritual, ritual, intelektual, pesan emosional, banyak sekali yang memberikan ketahanan-ketahanan lebih pada kita, karena hakikatnya Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Sunnah itu gambaran dari praktek Al-Quran yang langsung dicontohkan dalam kehidupan Nabi SAW. Langsung bisa kita rasakan dan kurikulumnya berkelanjutan. Nah, ini yang sedang kita gali, kita optimalkan sehingga insya Allah kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Yang penting itu kebaikan yang bisa dioptimalkan. Masya Allah, betapa luas dan penuh kasihnya syariat Islam. Ternyata Allah membuka banyak pintu kebaikan bagi hambanya yang belum bisa berhaji. Dari penjelasan tadi, kita belajar bahwa amalan yang ikhlas dan dilakukan dengan ilmu bisa bernilai tinggi di sisi Allah, bahkan menyamai pahala haji mabrur. Teruslah menuntut ilmu, beramal dengan sabar, dan penuh harap, karena setiap langkah kecil bisa menjadi besar di sisinya. Yuk tulis refleksi atau amalan yang ingin kamu perbaiki di kolom komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang terinspirasi. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu selalu mendapatkan video-video dakwah dan ilmu Islam dari Ustadz Adi Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.